Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul halim. Yang sama kami hormati dan kami muliakan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Islam Rahmaniyah Abuya Kiai Haji Abu Dwi Somad SPD Mata'an Allah bibahri ulumihi tulah hayatihi amin. Yang sama kami hormati dan kami muliakan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadli Magister Pendidikan. Yang sama kami hormati Komite Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah Bapak Ahmad Rizal Fikri Sarjana Ilmu Politik Magister Manajemen. Yang sama kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah Ibu Amin Aulia Sarjana Pendidikan. Yang sama kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum Bapak Abdul Hasan Vanessa Dayat Sarjana Ekonomi. Dan kami hormati Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan Ibu Erniawati Sarjana Pendidikan. Yang sama kami hormati Kepala Tata Usaha Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah Bapak Abdul Karim Sarjana Teknik. Dan yang kami hormati pula Koordinator Bimbingan Penyuluhan dan Bimbingan Konseling Ibu Wibi Melianti Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan beserta stafnya Ibu Dina Indah Sulfiani Sarjana Pendidikan, Bapak Ustaz Muhammad Rifani Sarjana Pendidikan. Dan yang sama kami hormati Pembina OSIS Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah Bapak Awan Gunawan Sarjana Pendidikan beserta Bapak Ibu Guru Dewan Guru Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini dengan diiringi rintik-rintik hujan. Alhamdulillah kita masih segar, masih fresh. Bukti nikmat Allah yang besar kepada kita yang harus kita syukuri. Kita ucapkan alhamdulillah berkat nikmatnya kita bisa menghadiri acara rapat kerja awal tahun pembelajaran 2022-2023 Madrasah Sanawiyah Rahmaniyah. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan selalu kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan cahaya kehidupan kita, uswatun hasanah, penuntun kehidupan kita. Semoga kita sebagai umatnya bisa melaksanakan, bisa mengikuti jejaknya, sunah-sunahnya sampai akhir hayat kita sehingga mendapatkan syafaat beliau, syafaat uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati dan berbahagia, di siang hari ini tentunya sebagai sesi kedua setelah tadi di sesi pertama kita membuka, kemudian sempat juga workshop kurikulum Merdeka Belajar, maka di sesi kedua ini acara kita adalah rapat kerja dan bagi tugas yang nanti akan diberikan langsung dan didampingi langsung oleh Bapak Kasih Penmat kita. Maka izinkanlah kami sebagai pembawa acara untuk membuka acara ini. Sebelum dimulainya, lebih baik alangkah baiknya kita mulai dengan membaca bersama-sama surat Al-Fatihah dengan harapan semoga rapat kerja pada siang hari ini sampai sore nanti bisa berjalan dengan lancar, berkah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alladzi sholihah wa kulli niyatin sholihah wa alhamdu lillahi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik.
Meninggal pada acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah pada yang terhormat Ibu Amni Khaulia Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati bersama Ketua Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah beserta staf jajaran, pengawas dan pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmaniyah Abu Yaki Haji Abudin Somad. Yang sama-sama kita hormati bersama Bapak Kasih Pemda Penmat Bapak Ahmad Sadri, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadri MPDI. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat selalu Bapak. Yang sama-sama kita hormati bersama Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Bapak Ahmad Rijal Fikri SIP MPD. Bapak yang kita hormati Kurikulum Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah Bapak Abdul Hasan Manisander beserta Kepala TU Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ibu Ertiawati, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Bapak Ali Busromi beserta Koordinator Bimbingan dan Konseling beserta staf dan jajarannya. Tidak lupa saya hormati Ibu Bapak yang alhamdulillah hingga saat ini dari pagi Bapak guru kami mengikuti 2 kegiatan sekaligus karena memang waktu kita yang sudah sangat terbatas. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya, atas upayanya walaupun lelah. Kita tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita guna kita menghadapi tahun ajaran baru Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah esok. Mudah-mudahan ini semua senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran oleh Allah, dan kita insya Allah dan mudah-mudahan dapat membina siswa-siswa kita terbaru sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah Bapak, di tahun ajaran baru ini tadi pagi baru saja saya menginformasikan siswa terbaru kita ada 130 siswa. Tapi kenyataannya terbaru lagi, begitulah informasi, ada yang meninggal Bapak informasinya. Mudah-mudahan beliau diterima amalnya dan dijadikan anak yang soleh, diterima di kubur Allah Rabbul Tinggal Jannah. Dia sudah niat mau belajar di madrasah kita, tapi Allah lebih sayang dia. Ada lagi yang mendapatkan mungkin buat dia terbaik di sekolah negeri, jadi meninggalkan sekolah kita ada sekitar 3 anak, jadi jumlahnya ada 227 siswa. Jadi tadi yang saya bilang 230 informasi terbarunya seperti itu. Dan yang mutasi masuknya terbarunya ada 5 orang Bapak mengikuti kerja orang tua. Begitu juga mutasi keluarnya mengikuti kerja orang tua dinas di tempat yang lain berjumlah 7 orang. Ini masih terus berjalan hingga Sabtu besok. Mudah-mudahan sesuai target kita, mudah-mudahan yang masuk dan yang keluar sekitar 275 siswa. Harapan kami masuk juga seperti itu. Tapi sekarang yang masuk masih sekitar 227, yang keluar 275 Bapak. Mudah-mudahan pada rapat kerja kali ini guru-guru kami, kalian ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya jadi ingat siswa. Mudah-mudahan siap menerima siswa baru, siap menerima siswa-siswa kita yang kemarin kita anggap baru juga. Karena 2 tahun kelas 7, kelas 8, yang sekarang kelas 8, kelas 9 adalah siswa-siswa online yang secara tatap muka tidak 100%, hanya akhir-akhir kemarin kita bertatap muka.
Jadi ini juga tantangan baru, kita anggap semuanya adalah siswa baru gitu ya. Mudah-mudahan kitanya siap, kitanya sehat, kitanya kuat, kita mampu memegang amanah baik dari pimpinan yayasan, baik dari pimpinan kita di Kementerian Agama, baik juga dari masyarakat. Mungkin itu saja Bapak, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah. Allahumma fiq ila sabithori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Depok dalam rangka rapat kerja awal tahun pembelajaran 2022-2023 Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Sadli, Magister Pendidikan, waktu dan tempat disilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sama-sama kita muliakan pimpinan yayasan atau pengasuh pondok pesantren Ar-Rahmaniyah, Bapak Abdiyat Kiai Haji Abdul Somad. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan Allah serta keluarga. Ibu Kepala serta para wakil pengurus yayasan, pengawas ini. Seluruh dewan guru tanpa menggunakan sahabat tidak saya sebutkan untuk bersatu. Alhamdulillah, seiring dengan hujan saya sampai di gerbang. Di gerbang, pas hujan di gerbang. Saya datang kemari membawa hujan. Hujan itu adalah wanjalan dasmani ma'an fa'akhraja bihi samarati rizqan lakum. Tolong disimak ya, bukan banyak ahli tafsir. Jadi sumber dari rezeki adalah air. Airnya hujan turunkan dari langit. Makanya pantas kalau kita berdoa ini menghadap langit dan mohon rezeki, ya kan? Meskipun kadang-kadang hujan bisa membawa. Jadi bayangkan kalau setahun tidak hujan, hampir semua makhluk ini akan stres. Hujan ini hujan ya. Sebelum ke yang lain, alhamdulillah ini Sanawiyah Ar-Rahmaniyah itu jumlah muridnya ranking 2 kalau nggak salah ya, setelah Fakruna. Beberapa Sanawiyah yang cukup banyak muridnya seperti Al-Kausar, Al-Husna, Al-Hidayah Sukatani, semua termasuk Ar-Rahmaniyah sampai hari ini target belum sampai murid baru. Saya pikir Ar-Rahmaniyah nolak murid 2/3, karena yang mendaftar itu 1000, yang diterima 250. Itu ada di sana apa di Madrasah Sanawiyah kita. Itu Madrasah Sanawiyah negeri ya, yang daftar 650 atau 700 lah ya, yang diterima 250. Kenapa bisa banyak begitu yang daftar? Pertanyaannya kenapa?
satu sisi banyak sanawiyah yang kekurangan murid, ya. Bahkan ada yang sampai nyari murid 15 aja nggak dapat. Tapi di sisi lain masih banyak juga, masih ada juga madrasah yang nggak mampu nampung murid. Hari ini barusan saya dari MI Nurul Falah Areman barusan, dari setengah 12 sampai jam 12 rapat ada apa kami langsung becir kemarin, becir ya. Keren-keren tuh, gas terus ya. Dia bulan Februari udah tutup pendaftaran, muridnya hampir 1000. Itu MI terbanyak di Kota Depok, MI swasta. Ya, ada juga yang seperti itu. SMP-nya nggak murah juga. SMP-nya ada yang 400.000 lah. 400.000 macam-macam ya. Ada yang pakai bahkan ada ini yang SMP-nya 700.000 di DS. Namanya yang Nurulina. Ya. Kenapa ini saya sampai di awal? Karena banyak di antara kita, di antara madrasah, ya, yang bingung untuk mengatur anggaran. Kalau saya naikin biayanya, ntar nggak pada mau sekolah. Banyak yang nggak jadi masuk karena nggak sanggup bayar. Banyak kan begitu kan? Setuju nggak? Ada yang begitu? Benar nggak? Bahkan ada MI yang nggak bayar sama sekali. Dan memang muridnya banyak. Kita 600, 700 dia punya murid. Nggak bayar SPP, dari bos aja. Bisa dibayangkan dari bos 75.000 kali 30 orang berapa duit? 2.150.000, 50%-nya bisa buat gaji guru. Berarti gaji guru per kelas itu cuma 1.075.000. Kira-kira kalau satu kelas biaya operasional cuma 2 juta untuk mengendalikan kendaraan kelas yang jumlah penumpangnya 30 orang hanya dengan 2 juta rupiah. Kira-kira supirnya dengan para krunya nyaman nggak mengendarainya? Nyaman nggak? Joplak katanya. Ya. Bahkan ada yang ironis, banyak MI yang honor gurunya masih 500.000 sebulan. Bagaimana tidak orang muridnya cuma ada 10, ya kan? SPP-nya 25.000 berapa duit? 250.000 tambah uang bos 75, jadi berapa? Ya, jadi 500.000 gaji. Tapi ya, ada yang ngajar tiap hari Jumat ngajar, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Khotbah ngajar enggak? Ngajar. Bertakwalah Anda, anak-anak sanawiyah, ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Pelajaran akidah apa? Ya. Pelajaran pertama Al-Quran. Dia rapot. Bener gak? Bener gak? Pelajaran pertama Al-Quran. Kedua lihat rapotnya. Hah? Penjas? Akidah akhlak. Setelah diturunkan Al-Quran, manusia harus berakidah dulu. Kalau akidahnya bagus, ya, dasarnya Al-Quran, maka akhlaknya diutamima makarimal akhlak. Kan begitu katanya. Betul ya? Pernah nggak itu menjadi sandaran utama menaikkan kualitas madrasah? Pasti pertama, nomor 1 A, B, C
D itu yang harus bisa dibuktikan hasilnya. Karena sampai hari ini ya sudah teruji Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah Islam dan bahasa Arab itu bisa mendongkrak satu sekolah menjadi sekolah yang mahal yang kita kenal dengan IT. Itu IT diambil orang, kita diemin, dikemas sama dia yang bagus, sampai daftar ulang aja ada yang 3 juta, daftar ulang doang. Betul nggak? Kok bisa nyari pendidikan agama? Bukan saya tidak meremehkan guru yang lain ya. Justru zaman Pak Habibie, zaman Wardiman itu sudah ada imtak dan iftek, itu kombinasi. Nggak ada guru madrasah yang ngajar matematika atau ngajar IPA tidak pernah nyebut-nyebut ayat Quran. Nggak ada di sini. Dia belajar gravitasi bumi, dia belajar fotosintesis, dia belajar tentang bulan hijriyah, penentuan tanggal, ya. Dia belajar tentang apa lagi? Tentang madu, tentang teknologi. Semua ada dalam Al-Quran. Dan yang ngajar guru IPA, guru matematika. Karena dulu Islam itu maju karena ulama. Siapa ulama? Bukan hanya mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, satu lagi Hanafi. Bukan hanya itu, bukan hanya beliau-beliau itu yang disebut ulama, tapi Al-Bahan ingetnya Al-Khawarizmi, yang paling populer Al-Jabar, iya nggak? Apa lagi? Ibnu Sina. Itu ulama. Satu ulama dia. Dan dia ulama dan ngerti agama, tapi dia juga teknokrat. Makanya saya yakin nih guru-guru Ar-Rahmaniyah ini, ya, walaupun ngajarnya matematika, IPA, bahasa Inggris, itu guru agama semua itu. Karena ngajar di mana? Jadi semua guru madrasah adalah semua ustaz ngerti ya. Sama guru IPA mana guru IPA? Jom, guru IPA ngacung doang. Takut dites. Mana guru IPA? Mana guru matematika? Saya tanya, guru matematika, guru IPA, dan guru bahasa Inggris, kalau dipanggil ustaz, senang nggak? Ustazah, gitu. Senang nggak? Nggak, saya tanya. Kalau guru madrasah dipanggil ustaz atau ustazah, malu. Ya kalau malu nggak usah ngajar di madrasah, ngajar di sekolah, dipanggil Pak Guru. Betul nggak? Kalau ngajar di mana dipanggil ustaz atau dari situ aja kita udah salah. Dari situ aja udah salah. Tapi maunya madrasah, tadi maunya dipanggil Pak Guru. Ya. Hah? Apa? Bahkan nggak? Artinya dari situ identitas guru madrasah sendiri tidak dia kuatkan. Pakai peci aja udah jelas di Ar-Rahman yang memang warnanya hijau. Pakai peci takut. Maaf ya, nggak pakai peci. Ya kan? Ya kan? Panas. Pakai jilbab. Ada nggak guru yang pakai jilbab cuma di sekolah? Di pasar dia
Oke. Ada nggak? Kalau perlu langsung berhenti. Kalau ada guru sanawiyah begitu. Ya. Kalau perlu guru lakinya main bola petot panjang. Kalau perlu, ya. Ya tapi kalau yang nonton nggak ada perempuan nggak apa-apa. Pendek, laki semua. Ya. Tapi sebetulnya nggak boleh. Betulnya. Ini hal yang paling sederhana nih, oke. Ya. Kita lupa kalau sekolah di madrasah, roomnya ada di 4 pelajaran tadi plus bahasa Arab. Ya. Tapi ini bukan pesantren. Pesantren loh. Boleh anak sananya disebut santri. Ya, boleh. Gimana? Ya, pesantren di Al-Rahmaniyah, tapi pulang di satu. Lah, makannya di rumah, tidur di rumah. Ya. Madrasah itu kan pesantren. Ya. Bahasa Arabnya madrasah bisa diterjemahkan pesantren. Cuma mungkin kalau pesantren ada pesantren kalau nggak benar. Ada pesantren kira cuma seperti kira pesantren juga, ya kan? Nah dari identitas ini justru nggak usah takut, nggak usah ragu. Ketika kita bertahan dengan identitas kita, nggak usah takut ditinggalin orang. Jadi kata Umi, di sini pada takut sama hafalan. Mau masuk MTS takut hafalan. Menurut saya itu lagu lama. Kenapa? Kalau hafid hafal Quran pakai hafalan nggak? Sekolah SD kita yang paling mahal, paling gede-gedean hafalannya 3 juz, 5 juz, ada yang sampai 12 juz SD loh. Ya, cari ada SD di Kebagusan tuh dekat Posko Megawati. Saya punya, tiap saya datang ke sana, jadi pengumuman. Sekian anak hafal sekian juz sampai ada 12. Justru malah dikejar orang yang banyak hafalan, ya kan? Nah, jadi maaf kalau tadi masuk sanawiyah karena takut hafal, mungkin cara menghafalnya yang nggak menarik, ya caranya. Nggak ada sekolah dimanapun yang nggak perlu menghafal, ya. Bahkan dulu saya ingat sekolah ini 1 kali 1, 9 kali 9, 10 kali 100 begitu. Ingat terus, ya. Maka bahasa Arab juga dihafal satu-satu. Terjadi plesetin. Lauhun sabak, mubashirun kapur, mimhatun apa? Itu kan dari MI dihafal. Menjadi itu sekarang udah nggak ada yang, akhirnya nggak ada yang hafal, anaknya aja sama Google, ya nggak? Apa-apa nanya sama, tetap harus ada yang dihafal. Jadi nggak mungkin nggak ada yang harus dihafal. Cuma cara menghafalnya tidak harus dipaksakan. Bagaimana setiap hari ketemu tapi bisa hafal. Wali kelas saya tanya di sini. Siapa yang wali kelas yang hafal semua nama anaknya dan wajahnya? Jom. Amin. Nah, apa Amin? Berapa bapak muridnya di kelas? Hah? Hafal nggak? Lalu dia hafal nggak? Kalau nggak hafal jarang ingat. Ini guru-guru hafal nggak nama semua temannya? Hafal. Dihafalin nggak? Enggak. Karena sering ketemu jadi nggak perlu dihafalin juga hafal. Wali kelas karena tiap hari dia perhatiin perkembangan anak, ya. Si Ansor siapa ya? Ini yang kalau merokok ya, ini anak ya. Nah, ya kan? Oh ini yang di kelas diam aja ya, tidur dulu. Ingat Bapak, karena sering hampir setiap minggu dia ingetin. Wali kelas itu dibayar nggak di sini katanya? Nah, dibayar ngapain kerjaannya?
bikin rapot kan dibayar juga. Wali kelas yang sertifikasi berapa jam? Maksud saya, beban kerja wali kelas berapa jam? Guru sertif? Hah? 24 jam. Ya Allah, sebagai wali kelas berapa jam bisa? 6. Sebagai kurikulum 12. Kalau sebagai wali kelas 6 jam, apalagi dia PNS, gajinya 6 juta. Maaf ya, 6 jam jadi wali kelas ya dalam seminggu, betul nggak? Kalau 6 juta berarti 1/4 dari 6 juta. Berapa honor dia jadi wali kelas? 1,5 juta loh dari negara nih, PNS nih. Kalau dia ngajarnya cuma 18 jam, yang 6 jam wali kelas. 1,5 juta tiap minggu, tiap hari ketemu anak nggak hafal nama anak 30 anak. Terlalu Bapak Ibu ini, ya kan? Ini kan jadi semua yang PNS dan sertifikasi harus punya jabatan, ya, harus punya jabatan. Karena yang ada berapa yang sertifikasi nih? Yang sertifikasi ada berapa nih? Dikit ya. Total guru yang tersertifikasi PNS dan IPASI, ya, masing-masing kan, ya, 22 orang. Acok 22 orang. Total guru PNS 3. Guru IPASI berapa? Kepala sekolah 3 kepala. Oh, dia ya udah. Mana guru PNS dan sertifikasi masing? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa cuma 9? Oh, 9. Hah? 2 belum IPASI. Berarti sisanya IPASI. Total 13. Total 11. Ini di sini total berapa? 22. 22. Yang tersertifikasi di tempat lain. Oke, yaudah. Hah? Udah, yang penting bukan itunya kalau saya. Saya mau nanya guru yang nggak sertif. Mana yang nggak sertif? Tinggi, yang tinggi. Yang tinggi. Menurut Bapak Ibu yang nggak sertif, guru yang tersertifikasi IPASI atau PNS di sini pasti lebih rajin daripada ibu dan bapak yang nggak tersertif. Kenyataannya seperti itu. Setuju atau tidak? Yang setuju aja. Yang setuju aja. Saya ulangi. Tolong angkat tangan yang belum tersertifikasi. Yang belum atau yang tidak atau yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya pokoknya 20. Jangan turun. Dengerin saya ngomong, ya. Menurut Bapak Ibu yang tidak tersertifikasi, apakah teman-teman yang udah PNS, IPASI atau sertifikasi itu Bapak Ibu yakin mereka ternyata betul-betul lebih rajin dan lebih serius ngajarnya daripada Bapak dan Ibu? Pakai mulut, gak usah pakai mulut. Begini yang setuju. Ya cuma separuh. Separuh itu belum quorum. Ya. No, ada yang begini Pak. Bohong Pak. Fakta. Itu fakta. Ya.
Jadi kalau yang rezekinya lebih baik, kerjanya tidak lebih baik, ya, itu pasti akan merusak yang rezekinya tidak baik tapi semangatnya baik. Saya yang udah servis yang pengen begitu aja, ya kan? Ngaku ngomong di sini, ngomong, ini kan orang kerja, buka-bukaan. Ini juga salah satu penyakit. Kenapa pada akhirnya ada grafik penurunan murid? Ini harus tetap naik, murid itu harus selalu naik. Walaupun nerimanya nggak pernah naik, tapi yang daftar harus selalu naik. Tahun ini yang daftar 250, turun 25. Harusnya bukan turun 25. Tahun lalu mungkin yang ditolak 100. Tahun dulu yang masuk 300 lebih. Ya 375, ditolak 100, diterima 275. Ada nggak yang ditolak tahun lalu? Ada. Nah, sekarang baru-baru ditolak. Hah? Ya, awal-awal berarti kan turun. Ada apa kalau turun? Alasan ada SNM negeri, Pak. Ya, iya gitu. Karena itu bukan alasan utama. Ya, ada pengaruhnya, ada SNM negeri nambah, kayak Al-Ausar nambah 2, ada SNM, ada berpengaruh, ada Al-Ausar berpengaruh. Tapi ketika apa yang ada di sekolah itu sudah trending, udah brandingnya udah oke, orang tetap akan cari. Ya, bahkan tidak sedikit lembaga pendidikan yang H-1 tahun udah pesen kursi. Ada nggak? Ada nggak sekolah pesantren yang setahun sebelumnya udah ancang-ancang mau sekolah di situ? Bahkan 2 tahun sebelumnya ada. Saya pengen anak saya masuk UI, ya kan? Dari kelas 1 udah dibimbel, benar nggak? Ancang-ancang kan? Biar bisa masuk. Besok ada. Tahun depan anak saya baru kelas 4 nih. Pokoknya tahun depan nih, ya, saya mau sekolah di Ar-Rahman nih, karena saya percaya dengan Ar-Rahman. Rata-rata kita terlalu asik, terlalu enjoy di dalam zona nyaman. Ya, saya kembali ke prinsip 4 dasar pilar guru. Ya, ada 4. Dulu pernah saya tanya juga nih, tapi saya ulangi lagi. Ya, kalau ada al-kata anak pesantren belajar harus kira zakatun, terus wa khirsun, gitu ya, wastibarun, ya, terus wah itu pesantren, ya, ya, ini orang-orang nggak tahu, lagi ngetes, dulunya nggak tahu nggak begitu. Dalam konsep teori pendidikan nasional ada 4 standar kompetensi guru. Ya, tapi ini nggak salah, karena yang namanya guru, ya, orang yang menjadi penyampai kebenaran. Rasul guru bukan? Guru kan? Syarat pertamanya adalah pedagogis. Pedagogis kalau dalam bahasa saya adalah fatona, cerdas, pinter, zakaun, betul ya? Betul? Makanya ada guru itu harus sesuai dengan rumpun mapelnya, baru bisa dikatakan guru profesional. Meskipun banyak dulu guru PAI, TPG-nya bahasa Indonesia, guru PAI, sarjana PAI, TPG-nya PKN. Ada nggak? Nggak ada. Ada. Profesional nggak? Profesional dilatih dan dikelar, bener nggak?
Zakaun, standar pedagogis itu syarat mutlak. Kapan waktu boleh. Kalau ini sudah pakai standar yang bagus, guru itu dites tiap tahun. Ya, guru juga dites tiap tahun. Nambah nggak ilmunya? Jangan kita yang ngetes, nyari orang yang punya instrumennya. Saya mau ngetes guru saya. Ada itu, disediakan. Kalau kita yang ngetes kan, dengan sentimennya sama saya gitu, kan? Ya. Jadi instrumennya yang valid dari luar. Dan nggak ada istilah Pak. Ya, guru itu saya dari dulu juga ngajar udah begitu juga. Ya. Udah nggak perlu belajar lagi. Kalau ada guru nggak mau belajar lagi, saya pastikan dia nggak menarik. Ya. Tapi contoh sederhana. Kenal mie? Mie kenal? Bahan bakunya apa? Terigu. Nama mie-nya apa? Terus? Sari, Terus? super mie. Indomie ada berapa macam? Banyak. Banyak. Iya, sekarang banyak Indomie, rasa. Sudah lupa itu. Ya. Tapi mie juga kan? Iya. Dari dulu mie kan? Iya. Sekarang Mie. yang di antri di samping Polres itu mie apa? Oh, itu mie gacoan. Oh, mie juga. Dibuatnya dari apa? Dari bolu. Jadi kalau bapak dari dulu saya ngajar aturan itu juga, dia sama jualan mie. Berubah nggak mie-nya? Yang berubah apanya? Rasanya. Cuma Menunya, bumbunya, resepnya, pengemasannya, cara pemasarannya, itu yang berubah Pak. Ya, betul? Nah, kalau ada guru yang udah nggak mau belajar, jangan berharap dia jadi guru yang dicintai oleh murid. Karena pintaran muridnya, gurunya bisa jadi dia tinggal buka ini, ya kan? Enggak kayak. Maka standar pedagogis itu menjadi satu keniscayaan. Zakaun, ya, kecerdasan bisa ditingkatin kan. Jadi makanya tiap guru, tiap saat modalnya harus ditingkatin. Orang mancing aja kalau umpannya nggak menarik nggak ada yang makan, betul nggak? Mau ngasih apapun, presentasi apapun kalau tidak menarik nggak ada. Bahkan udah sedikit anak kalau udah ketemu guru itu ngantuk, ya kan? Apa gitu? Memerek-merek, begitu gitu matanya masih ngantuk-ngantuk juga. Nah, udah bisa kasih motivasi. Itu pasti. Yang kedua standar kompetensi apa? Tadi kompetensi pedagogis. Yang kedua profesional. Kata kunci profesional sekarang salah satunya berbasis teknologi. Alatnya harus pakai teknologi. Dulu katin ngidupin kipas angin nggak ada, yang nggak dipencet. Sekarang tip, aset, ya teknologi. Jadi kalau guru tidak berteknologi, dia juga akan ketinggalan sama. Jadi guru harus pintar mengemas. Ibaratnya dia adalah koki yang handal, ya kan? Itu lomba masak di RCTI, ya kan itu juga bahan. Tapi setiap orang beda cara. Nah, guru juga tuh. Ada nggak guru yang nggak punya laptop? Ada guru nggak punya laptop? Mau dibeliin katanya. Dibeliin katanya. Tapi ingat, jangan kasih anaknya. Udah punya laptop, dibeliin ke sekolah, dipakai anak saya.
buat ibu ngajar. Buat anaknya main gitu. Coba siapa yang belum punya laptop? Ayo ngaco, jadi hitung sekarang. Ayo yang belum punya. Kata kunci belum punya berarti dia nggak bisa juga. Orang belum punya. Apa yang nggak punya laptop? Nggak mau ngaku kan? Tapi bisa menggunakan laptop. Guru apaan? Udah berapa lama ngajar di sini? 3 tahun ya. Ya wajar kalau belum punya, udah 3 tahun. Iyalah. Kalau udah 10 tahun masih belum punya juga masih iya sih. Ya, sabar ya. Baru 3 tahun. Bisa nggak pinjam laptop di sekolah? Bisa. Kalau perlunya penting banget bisa nggak dibawa pulang? Bisa katanya. Ya. Karena kalau nyicil laptop juga masih jauh dari honor. Ya kan? Ya. Nah, jadi yang kedua, guru itu harus terampil, guru itu harus katanya profesional. Dan profesional itu nggak akan bisa didapatkan ya kalau gurunya zaman sekarang itu ketinggalan teknologi. Saya pastikan kemarin 2 tahun guru yang gaptek bingung mau ngajar apa kemarin. Iya, paling dia nelfon pakai WA, ngajarnya di WA doang. Nggak bisa WA doang. Iya. Makanya ini ya dikasih dipetakan dulu, dibantu. Ada tingkatannya, ada yang advance mungkin punya skill ya, ahli ya, ada yang menengah, ada yang bisa mengoperasikan. Nah, guru-guru yang skillnya bagus buat inovasi. Ini kan sekolahnya digontor nih, pakai buku apa digontor? Enggak, banyak kita bikinan sendiri kan. Kenapa di Aramannya nggak bisa? Gurunya bikin kitab sendiri, bikin buku panduan sendiri, bisa nggak? Bisa. Mana? Siapa yang bikin buku sini? Coba. Nah, buku apa mau bikin? Nahu. Bisa nggak dijual ke tempat lain? Nah, coba ntar bapak gajinya coba. Nah, iyalah. Itu kan mahal Pak, ilmu itu mahal. Ya, saya pastikan kalau ada guru yang kerjanya nulis dan bukunya dipakai di mana-mana, hidupnya pasti lebih sejahtera. Betul nggak? Jangankan buku pinter ceramah aja guru untuk gara-gara ngajar akhlak yang serius, akhirnya ceramahnya dipakai di mana-mana. Rezekinya wayar zubuh min haitsu la yahtasib luar biasa. Kan begitu. Yang ketiga apa? Masa nggak apa? 4 standar kompetensi guru. Baru 2 tadi. Yang ketiga apa? Cari di Google. Hah? Ragu-ragu nyebutnya. Kurang yakin. Keterampilan sosial, ya, atau kompetensi. Saya lebih setuju menyebutnya kompetensi kepribadian dulu. Ya, anak kalau melihat guru baru datang udah takut, boro-boro dia bikin pelajarannya, ya nggak? Apalagi kemarin dia dihukum di depan temennya, dipermalukan. Besok ketemu gurunya dendam, benar nggak? Kalaupun dia iya, tapi hatinya dongkol. Makanya gimana caranya jadi guru itu dicintai oleh murid, menyenangkan, kayak artis gitu. Kan waktu kuliah guru itu sebagai actor, aktris, kan gitu ya, manajer, apalagi supervisor, apalagi master, apalagi kepribadiannya harus menarik ya. Setiap orang beda. Dia itu mungkin menarik karena orangnya tegas gitu, tapi masih humoris juga, jadi gitu ya. Dia menarik karena selalu bikin canda tawa. Dia menarik karena selalu rapi,
ya kan, ganteng, klimis, menarik, macam-macam. Bapak Ibu punya karakter sendiri-sendiri, tapi semuanya positif. Nggak bisa si A harus sama dengan si B, ya. Kalau kita datang ke kelas, anak sudah simpati sama kita, pasti mau ngajarin apapun, mau nyampein materi apapun, mereka akan respect. Itu kata kunci. Setuju apa setuju? Setuju. Yang ketiga, kompetensi sosial. Apalagi ada kurikulum merdeka. Sebelum ada kurikulum merdeka saja, wali kelas tidak bisa menilai. Ada kan di rapot itu disiplin, saya. Apalagi? Kesopanan, disiplin, Tanggung jawab. tanggung jawab. Itu nggak bisa wali kelas nilai sendiri. Ya, dia harus tanya sama guru-guru yang ngajar di kelas dia. Bahkan pelajaran akidah akhlak dan PKN, gurunya nggak punya otoritas 100% untuk memberi nilai. PKN itu hanya 50% gurunya boleh nilai. Angket ke guru-guru yang lain, ya. Dulu kan namanya pendidikan moral, ya. Ya, keluarga negaraan moral apa nya. Akidah akhlak juga sama. Kenapa? Bisa jadi itu guru atau murid, kalau sama guru sama wali kelasnya mah, disuruh apapun mau. Ketika ketemu guru matematika, ya nggak? Ya, lolos. Bolong nilai. Nah, setiap guru harus bisa berkomunikasi dengan guru yang lain. Apalagi tadi kata tadi Bapak tadi Wika. tematik. Masih udah ngomong tadi. Sekolah di Madrasah Sanawiyah Ar-Rahmaniyah, salah satu temanya adalah madrasah. Makanya guru IPA pun harus mau dipanggil Ustaz. Tematik bukan? Ya nggak? Karena temanya sekolahnya di Madrasah. guru matematika Ustaz, guru bahasa Inggris Ustaz, ya kan? Ya, saya. Guru yang paling peduli sama anak itu guru yang paling dicintai oleh anak. Dan guru yang paling dicintai oleh anak, dia yang paling berhasil membentuk karakter anak. Betul nggak? Enggak juga apa-apa. Susah banget bilang betul. Ya segitu aja. Kurikulum mereka isinya banyak Pak, ya. Dan Pak, itu aja Pak, jangan ngelatih saya lagi. Dah segitu aja biar nggak kelihatan. Jadi begitu ya. Jadi yang 4 standar tadi nggak berubah. Mau di kurikulum merdeka, mau kurikulum 2013 ya. Pedagogis, profesional, kepribadian dan sosial. Itu sebagai landasan setiap guru. Dan itu terus selalu diasah. Oke, saya kira itu mungkin beberapa menit, 5 menit aja. Mungkin ada yang mau bertanya. Ini kan moraker ya. Kalau emang tidak ada yang bertanya, saya ingin sedikit aja menambahkan. Bapak kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pada Bapak Kadis yang ganteng, senyumnya manis sekali, sampai menarik hati. Iya Pak. Begini Pak, saya sih sebenarnya mau bertanya. Ya, ini saya nanya juga, begitu. Kenapa sih Pak kurikulum selalu berubah-ubah? Itu dari yang saya tahu kan kurikulum 13 ini memang kayaknya belum sampai tuntas kayak menurut saya gitu ya. Belum sampai dimengerti banyak oleh para guru. Kok ini udah ganti-ganti lagi begitu. Padahal kalau saya lihat dari indikator
itu nggak ada perbedaan, ya Pak ya. Cuma barangkali di sini karena disesuaikan zaman atau teknologi barangkali begitu ya Pak ya. Sehingga ada penambahan dari teknologi ini, dari yang namanya online, ya daring atau manual, sehingga program-program yang lama ini itu mendapat kemajuan lagi. Tapi itu menurut saya sih nggak ada perbedaan jauh, begitu Pak, menurut saya. Nah, kemudian tujuannya apa Pak ini selalu berganti-ganti? Itu aja, mohon dijawab kita aja ya Pak. Yang ganteng, terima kasih. Terima kasih, jadi bilang ganteng, berjalan orang Indonesia ganteng. Ini dari zaman CBS aja. Papa namanya Papa. Ahmadi. Pak. Ahmadi. Pak Ahmadi dulu kalau mau berangkat kemana-mana naik ojek ya? Ya. Menggelin di mana? Menggelinnya di mana? Ngirim kenal. Iya. Ya, itu kira-kira saya nungguin ya tadi. Datang ada di pohon asem. Ya. Ada bebas. Kalau sekarang mau naik ojek nungguin di mana? Saya nggak pernah naik ojek sekarang. Kalau anak bapak misalnya pernah naik ojek nggak anak bapak? Naik ojek? Saya nggak pernah naik ojek kalau Anak pernah? pernah. Oh iya. Dijemput di rumah ya? Jemput. Pakai apa mesennya? Iya pakai. Segitu aja dulu satu. Ya, karena yang jadi Kemendikbud ini tukang ojek. Ya, punya Grab apa dia dulu. Iya kan? Dia sangat revolusioner. Dia punya ojek berapa ratus ribu ojek dulu dikendarin, cukup lewat Dikasih. nggak ketukar, ini juga nggak tukar itu udah menyaingin malaikat rakib atid itu. Ya kan? Ini ya menyaingin malaikat rakib atid. Coba berpikir sesederhana itu saja ya. Kalau sekarang saya di kantor Kemenak saja, kalau pesan ojol itu gak berani Pak, pesat Pak, dimarahin sama ojek apa namanya? Opang. Masih zaman dulu ada ya. Itu yang opang-opang itu kan memang dia nggak move on. Iya. Iya kan? Iya. Padahal belum tentu penghasilannya lebih gede. Sekarang kita mau nggak mau tergerus. Ketika kita tidak mengikuti perubahan zaman, kita tergerus. Kan tadi apa? Orang yang hidup adalah orang yang mengikuti Perubahan. Move on kawan, move on. Gitu. Saya kan udah 56 tahun Pak, masa harus belajar laptop lagi? Ya kan? Karena dulu Bapak ngetik dulu, tek gitu, karena nggak usah pakai tip Pak. Ngomong aja bisa diketik langsung di print. Ngomong di Google. Coba ngomong di Google. Saya mau pergi ke sana. Tunjukin di GPS, bisa dicari sendiri. Nah kalau guru masih zaman dulu aja jelasin, terangin, udah terang masih diterangin aja. Ngarahin sekarang mah bukan terangin. Karena terlalu terang, terlalu banyak pilihan, kasih tahu arah yang benar pada murid-murid kita. Gitu. Nah kalau masalah kurikulum berubah, ya sederhana aja melihatnya yang namanya Indonesia, ya kan? Tuh lihat di jalanan, ini macet apa sih? Galian listrik. Besok macet lagi, galian gas. Besok macet lagi, galian air. Di situ-situ juga, ya, emang proyeknya beda-beda. Begitu loh, ya. Jadi banyak faktor. Dan setiap ada perubahan kan pengen menunjukkan yang baru. Kepala sekolah juga kalau ganti atau presiden harus ganti,
Wali kota ganti, antara wali kota yang dulu dengan sekarang kan berubah. Konsepnya juga berubah. Kenapa berubah? Karena menterinya berubah. Menteri yang sekarang belum tentu setuju dengan pendapat menteri yang sebelumnya juga belum setuju. Belum 5 tahun dari ganti menterinya, berubah lagi, ya kan? Makanya teacher is the curriculum. Guru itu adalah kurikulum. Gitu Pak. Saya lebih sepakat kurikulum merdeka adalah guru itu adalah kurikulum. Apa kurikulum pondok pesantren terkenal? Apa? Kiai kurikulumnya. Bener nggak? Bener nggak? Orang nggak ngapa-ngapain, cuma ngenteng-ngenteng sendal kiai sama bawa berkat, tahu-tahu jadi ustaz. Nah, kurikulumnya kiai dapat berkat dari kiai. Ya, mungkin dia sambil dengerin ngaji, tapi malah dia yang dengerin sambil dengerin apa ngantar kiai yang dapat ilmu. Kan ada cerita yang tukang kayu jadi ulama. Kerjanya cuma betulin jendela, betulin pintu, ya kan? Di Al-Azhar kalau salah. Tapi jadi ulama besar. Jadi kurikulum itu sejatinya Bapak Ibu ini kurikulum. Ya. Jadi kenapa orang tua mau menyerahkan anak ke sekolah? Karena dia percaya sama gurunya. Gitu. Ya, ya Pak ya. Jadi kalau kurikulum berubah ya nggak bisa dihindari karena perubahan menteri itu yang berubah. Apalagi kalau dulu zaman Pak Harto presidennya nggak diganti, menteri pendidikannya Daud Yusuf lagi, ya kan? Berikutnya nggak diganti, benar nggak? Benar kan begitu ya? Zaman saya kelas 5 SD MI itu sekolah 5 tahun setengah. Saya sekolah 5 tahun setengah di SD. Di mana? Jadi makanya sekarang tahun ajaran baru bulan Juli. Dulu kan bulan Januari, yang mudah-mudahan baru tahu ini. Ya. Tahun ajaran baru itu tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari. Makanya duit bos itu setahun, Januari sampai Desember. Sertifikasi anggaran setahun, Januari sampai Desember. Proyek pemerintah setahun, dari Januari sampai Desember. Sekolah dari Juli sampai Juni. Gara-gara siapa? Gara-gara kebijakan menteri juga. Mau dibalikin lagi bisa nggak? Bisa nambah setengah tahun lagi atau kurangi setengah tahun? Malah sekarang dikurangin 2 tahun nggak sekolah sama COVID, ya nggak? Atau naik kelas 3. Baik, jadi Bapak begitu ya Pak ya. Jawabannya mungkin tidak memuaskan karena memang saya bukan pemuas Pak. Ya, ya nggak? Pak tadi? Pak Ahmadi. Ya. Jadi kalau nanya saya, kan nanya saya bukan nanya pemerintah. Kenapa kurikulum berubah? Karena menterinya berubah-ubah. Kecuali menteri, ternyata menterinya beda. Menterinya satu keturunan juga pasti berubah. Kebijakannya berubah. Gitu. Yang pasti zamannya yang berubah Pak. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Naik ojek aja cukup panggil. Bapak nggak punya mobil, tapi Bapak bisa menikmati mobil tanpa harus beli bensin dan tanpa harus nyupir sendiri, tanpa nyuci mobil juga. Benar? Benar nggak? Dulu saya pulang sekolah jauh, nungguin ada mobil lewat, sekian jalan kejauhan. Sekarang tinggal buka. Iya. Jadi orang yang cerdas, ngapain beli mobil? Mobil jarang dipakai. Mendingan saya beli HP yang bagusan biar bisa manggil supir yang saya suka. Itu kan keren gitu. Ya. Ongkosnya lebih murah Pak, nggak pakai bayar pajak, ya nggak pakai ke bengkel, nggak pakai nyuci. Coba. Kalau musim hujan bawa mobil tiap hari, nyuci mobilnya itu udah 40.000, 50.000. Bener kan? Iya, bensin lah. Itu Pak, itu perubahan 4.0, bentar lagi 5.0.
Mungkin 5.0 mah HP udah nempel di tangan kan, ya kan? HP udah di lapangannya Pak. Ya, mobil udah nggak pakai supir karena ada Pak. Program, enggak, mobil nggak pakai supir. Duduk dong, anterin aku ke pasar, baru jalan itu mobil sendiri. Udah ada yang begitu sekarang, udah di program. Ya, Raker ini perencanaan awal mau ke arah mana sekolah kita. Targetnya besok murid tetap 27 rombel, murid tetap berapa? 9 kali 275, tapi 276 bukan, 275 ya. Tapi yang daftar harus 2 kali lipat. Udah dapat 3 kali lipat dan seterusnya. Karena semakin banyak yang daftar, sekolah ini kan semakin berkualitas. Begitu. Semakin banyak yang daftar, enak banget ngumpulin SPP-nya. Mau segitu ya udah bisa jadi begitu. Saya kan nggak mau, jadi nggak mampu nggak apa-apa, gratis. Tapi yang kaya awas gratis. Ya, kita kan nggak adil di sini. Orang kaya nggak boleh bayar mahal-mahal. Ya, orang miskin aja yang lihat. Kesian orang miskin, kesian orang miskin, kesian orang kaya duitnya nggak pakai. Pernah nggak gitu ngomong? Ada nggak orang yang sekolah di alamannya mampu bayar SPP 300.000 orang tuanya? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada nggak yang bayar segitu? Nggak ada orang yang bayar cuma berapa? 100. Ya udah 100. Ngapain orang jual cuma 100? Ya udah bayar 100 aja. Terus saya yang sombong. Gitu. Tapi kalau 300 yang nggak mampu gratis. Orang kaya bayar 300. Yang nggak mampu dia ngajuin, saya nggak mampu, saya mampunya 100, saya maunya gratis, bisa nggak? Bisa. Tapi anaknya harus pintar. Ya nggak? Ya. Pintar. Maaf, saya bukan ngajarin, ini cuma berkonsep saja. Ya kan? Karena kalau kita gimana bisa ngejar orang-orang belasan, ya, Al-Azhar, Nurul Fikri, Dian Jaktika, ini arahannya udah luar biasa. Tinggal bagaimana meningkatkan kualitas. Konsepnya harus dibuat yang maksimal, gurunya harus memperkuat 4 standar tadi, ya. Manajemennya harus tambah solid. Yayasan tetap, yayasan ini kuat sekali, tapi dia nggak akan kuat kalau manajemen sekolahnya tidak kuat. Nggak bisa, meskipun beliau putra dari yayasan nggak bisa bekerja sendiri, harus dengan teamwork yang kuat, enggak? Gitu. Siapa saya? Siapa kita? Enggak, saya coba pengen dengar supaya aja. Saya guru MTS Ar-Rahmaniyah. Ujungnya apa? Depok atau Gunung Terong? Depok. Ya. Siapa kita? Saya guru MTS Ar-Rahmaniyah. Begini. Ya, begini deh. Siapa kita? Saya guru MTS Ar-Rahmaniyah Depok. Nah, kalau hari Senin apel gitu ini. Saya ya peserta itu Pak. Saya Ustadz Madrasah Ar-Rahmaniyah. Ustadz juga boleh. Ya kan? Ada nggak yang dipanggil Ustadz Mas Tirisi? Dipanggil Ustadz aja. Apa sih? Ini ada nggak? Mungkin masih ada. Ya. Jadi identitas kita harus kita kedepankan. Ya, ya. Sekali lagi. Siapa kita? Saya guru madrasah Depok. Tiap hari Senin itu. Apel. Ya, siswa juga. Siswa bukan guru ya. Saya siswa. Ada nggak yang pede banget ketika ditanya temennya? Ya, kan biasanya ibu-ibu suka kumpul-kumpul sama teman-teman sosialita itu. Ya, jarang ketemu. Suaminya mungkin pejabat ya. Apa namanya? Yon, kerja di mana Yon? Ya. Dia malu jawab jadi guru. Ada nggak yang gitu di sini?
Pernah nggak? Jangan bohong. Banyak ini ibu-ibu yang malu anak berdirinya guru. Enggak lah, bangga. Iya kalau sama orang yang lebih rendah. Tapi kalau teman kita lebih sukses, ya itu malu ngaku sebagai guru. Ya, kata saya macam guru. Jadi nggak pede ngomongnya. Kalau ditanya statusnya kan, kalau ditanya gajinya baru. Jadi dari situ aja udah kelihatan semangatnya untuk jadi guru. Jadi, salah satu madrasah terbaik di Kota Depok ya, MTS Ar-Rahman, Madrasah Sanawiyah Ar-Rahman. Ya, muridnya ini nomor 2 terbanyak. Ya. Tapi kalau muridnya banyak, pasti banyak yang diharapkan dari orang tua. Mumpung masih percaya, terus tingkatkan kepercayaan. Begitu, ya. Kalau besok yang daftar 500 orang, pasti SPP-nya bisa 200 ribu naik. Ya enggak? Kalau SPP-nya naik 200 ribu, honornya naik 2 kali lipat. Benar enggak? Nggak usah diajukan kalau honornya, kalau SPP-nya belum naik, ngapain ngajuin honornya naik? Rugi ya. Apa? Oh, SPP-nya. Ya nggak harus begitu, pasti ada orang lain. Ustazah, kok murah amat sih SPP 100 ribu? Ada nggak yang gitu aja? Agak ada. Nggak ada. Jadi kalau saya sederhana ya, madrasah itu orang-orang mampu harus mau masuk madrasah. Orang-orang nggak mampu, silakan, boleh sekolah di madrasah. Karena di dalam madrasah banyak orang mampu, saling subsidi. Orang mampu, secara kita disadari dia sudah berinfak buat orang-orang nggak mampu. Orang nggak mampu mendapatkan barokah dari sekolah yang gurunya hebat-hebat, meskipun dia tidak bayar. Itu harus subsidi silang. Ya, karena ada 4 yang bikin negara itu tegak. 1, pemimpin yang adil. 2, kepala sekolah dan manajemen yang yayasan yang adil. 2, guru yang hebat-hebat. Ya, yang ketiga orang kayanya pada nyumbang, mari bayaran mahal-mahal. Yang 4, orang miskinnya doanya ikhlas. Ya Allah, guru-guru saya mudah-mudahan diberikan rezeki yang gampang, yang mudah, yang berkah. Gitu. Udah berapa tadi? 1, Pemimpinnya adil. Kepala sekolah yayasan yang adil. 2, guru-guru yang hebat. guru yang hebat. 3, Orang kaya. orang kayanya pada bayarnya mahal. Iya. 4, Orang miskinnya orang miskinnya gratis sehingga doanya ikhlas. Bener gak? Boleh diprotes kalau saya ngomong salah. Ada hadisnya apa perkataan ulama itu. Kiwa mudunya li arba'ati asya'a. Terusin Pak. Nggak tahu, yaudah CR ya. 4 ya. Manajemen yang adil, guru yang hebat, orang mampu yang mau mendermakan hartanya, orang miskin yang doanya ikhlas. Allahumma biqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.